Kita lanjutkan materi kuliah kimia dengan topik vitamin. Sekarang kita lanjutkan ke vitamin yang larut di dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam air ini tentu bersifat polar. Dapat disintesis oleh tumbuh-tumbuhan kecuali vitamin B12. Sumber dari vitamin B ini adalah kacang-kacangan, padi-padian, tumbuh-tumbuhan berhijau daun. Juga terdapat di seragi, daging, dan susu. Nah, vitamin yang larut dalam air ini ada dua macam, yaitu vitamin D dan vitamin C. Vitamin D ada beberapa macam, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Sekarang kita bahas satu persatu mulai dari vitamin B1. Nama lainnya tiamin. Ini merupakan kristal putih yang sedikit larut di dalam alkohol. Bau dan rasanya mirip seperti ragi. Mudah dioksidasi sehingga terjadi tiokrom. Ya. Tiokrom ini dipakai untuk menunjukkan kadar tiamin. Nah, vitamin B1 ini tidak aktif kalau kena sinar matahari, dalam hal ini sinar UV. Ya. Tapi relatif stabil pada suasana asam atau pemanasan kering sampai 100 derajat. Tapi bisa nanti mengalami destruksi pada pemanasan basah. Ya. Destruksi itu artinya rusak. Ya. Nah, enzim tiaminase ini terdapat dalam ikan mentah tertentu, ya. Ini juga tidak tahan panas, ya, tidak tahan panas. Nah, vitamin B1 ini kalau di alam ini ada dalam bentuk tiamin HCl, jadi bukan sendiri tapi berikatan dengan HCl atau asam klorida. Metabolisme tiamin B1. Jadi tiamin ini dapat disintesa tumbuhan jasa arenik, ya, termasuk bakteri, ya, bagi manusia ini dalam usus manusia. Dalam bentuk bebas mudah diabsorpsi oleh usus. Tidak dapat disimpan tubuh dalam jumlah besar. Jadi kalau ada kelebihan nanti akan diekskresi atau dikeluarkan melalui urin. Nah, setelah diabsorpsi oleh otak dan hati, tiamin mengalami fosforilisasi. Fosforilasi, ya, menjadi bentuk aktifnya, yaitu tiamin pirofosfat. Nah, fosforilasi terjadi atas bantuan enzim tiamin, ya, pirofosfotransferase atau tiamin pirofosfokinase, yang prosesnya butuh ATP, ya, adenosin trifosfat. Sekarang kekurangan vitamin B1. Nah, akibatnya bisa terjadi pada proses pertumbuhan pada hewan yang masih muda. Artinya hewan yang masih dalam proses pertumbuhan. Polineuritis yang ada pada manusia dapat disertai perubahan kardiovaskular dan penyakit. Gejala pada manusia dapat dibagi tiga. Gejala susunan saraf disebut dengan beriberi, gejala edema perut beriberi, gejala jantung acute pernicious beriberi. Ya. Kemudian gangguan juga bisa terjadi gangguan pada saluran cerna, misalnya turunnya nafsu makan.
Nah, sumber dari vitamin B1 ini terdapat pada hampir semua tumbuh-tumbuhan dan semua jaringan hewan yang dimakan. Kemudian juga terdapat pada kulit ari dari beras, ya, hati dan daging. Mentega, jagung, makaroni, ya, itu sumber vitamin B1. Sekarang berapa kebutuhan kita terhadap vitamin B1? Kalau manusia dewasa 0,5 mg per 1000 kalori dan tergantung kepada umur, ya. Anak-anak lebih banyak membutuhkan daripada orang dewasa karena ini pertumbuhan. Kemudian orang aktivitas yang lebih banyak tinggi lebih membutuhkan daripada yang tidak tinggi, ya. Kemudian ukuran tubuh juga, ya. Kehamilan dan laktasi juga butuh vitamin B1 yang lebih banyak. Kemudian pada keadaan demam juga kita butuh vitamin B1, ya. Itu vitamin B1. Sekarang kita lanjutkan ke vitamin B2, nama lainnya ada riboflavin. Ini berbentuk kristal berwarna kuning orange, itu juga larut dalam air dan berfluoresensi menjadi kuning kehijauan. Dan ini tidak mudah teroksidasi. Nah, ini stabil juga pada kondisi asam, tapi tidak stabil pada kalau dikenai sinar UV. Nah, di alam didapat sebagai pigmen bebas riboflavin fosfat atau sebagai penyusun flavonoidein. Nah, ini, ya. Jadi setelah diabsorpsi dalam mukosa usus, riboflavin mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim flavokinase. Maka nanti akan dihasilkan riboflavin fosfat atau riboflavin mononukleotida. Nah, riboflavin ini bisa ditemukan di dalam hati dan ginjal, ya. Riboflavin ini termasuk komponen dari koenzim. Dan kalau jumlahnya berlebih nanti bisa diekspresi melalui urin, ya, sehingga tidak terjadi kelebihan riboflavin yang menyebabkan keracunan. Sumber dan kebutuhan. Sumber vitamin B2 dari riboflavin ada susu, daging, hati, ginjal, jantung, ikan, telur, dan buah-buahan. Dapat juga disintesa dari semua tumbuh-tumbuhan, ya, dan banyak mikroorganisme, tapi tidak dapat disintesa oleh hewan tingkat tinggi. Kebutuhan terhadap vitamin B2 pada dewasa dan anak-anak dan dewasa 0,4 sampai 1,8 mg per ounce, ya. Nah, kalau kekurangan vitamin B2 dapat terjadi fisura pada sudut mulut. Nah, dekat ya di sudutnya nama lainnya silosis, itu mungkin sering pedih, ya. Kalau kita kekurangan vitamin B2 juga bisa terjadi pada lipatan telinga dan hidung. Lidah bengkak dan merah, ya. Kemudian luka-luka pada kulit, vaskularisasi pada kornea, fotofobi. Nah, jadi fotofobi ini maksudnya mata kita silau kalau kena cahaya yang terang. Mata kering dan merah. Ini ciri-ciri kalau kita kekurangan vitamin B2. Sekarang kita lanjutkan vitamin B5, atau nama lainnya niacin.
Nama lainnya adalah asam nikotinat yang mudah berubah menjadi asam menjadi nikotin amida. Jadi ini komponen yang tidak beracun dari alkaloid nikotin. Ya, kalau nikotinnya kan beracun. Ini yang tidak beracunnya asam nikotinat. Bentuknya berupa kristal putih berbentuk jarum. Jadi kalau dikristalkan nanti berwarna putih dan seperti jarum. Berlarut dalam air dan ini tahan terhadap panas. Nah, asam nikotinat ini diabsorpsi di usus sebagai nikotinat. Ya, nikotinat. Dan kalau ada kelebihan, berlebih dari kebutuhan tubuh, dia juga nanti akan diekskresi melalui urin. Nah, fungsi dari vitamin B5 ini sebagai koenzim. Ya, fungsinya sebagai koenzim. Kemudian kalau terjadi kekurangan B5 dalam tubuh, bisa menyebabkan kemunduran mental kalau sudah akut, diare, lidah kemerahan, gangguan saraf, ya, pelatera. Tapi kalau kelebihan vitamin B5 ini dapat menyebabkan kulit kemerah-merahan. Sumbernya dari daging, hati, ikan, telur, tumbuh-tumbuhan yang mengandung asam nikotinat seperti gandum, ragi, kulit ari, ya, kulit ari beras maksudnya, kacang-kacangan. Nah, ini merupakan sumber dari vitamin B5 yang baik. Sayur-sayuran juga mengandung vitamin B5 dalam jumlah yang sedikit. Kemudian juga sebagian besar hewan, tumbuh-tumbuhan ya dapat mensintesa niacin dari triptofan. Kebutuhan terhadap vitamin B5 anak-anak 5 sampai 16 mg. Dewasa 12 sampai 20 ya. Ibu menyusui dan hamil itu lebih besar lagi. Nah, demikian vitamin B ya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya.